di sini kita akan menganalisis tentang kesehatan bank dengan metode CAMEL. Metode CAMEL adalah penilaian yang digunakan oleh regulator keuangan seperti Bank Sentral dan Otoritas Pengawas Keuangan untuk menilai kesehatan dan kinerja bank. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Bank Danamon. Dengan permodalan yang dimiliki PT Bank Danamon Tbk Indonesia, bank mampu membiayai kegiatan operasional perbankan dan mengatasi kemungkinan terjadinya resiko keuangan yang disebabkan oleh aktiva yang bermasalah. Yang pertama, faktor aset atau kualitas aktiva produksi. Sesuai dengan standar Bank Indonesia, digolongkan predikat tidak sehat karena rasio yang diperoleh lebih kecil dari 51%. Hal ini berakibat buruk bagi kesehatan bank karena ketidakmampuan bank menyediakan dana dan mengantisipasi jika terjadi kredit macet. Yang kedua adalah hasil dari rasio NPM yang diperoleh berada dalam kisaran 66% sampai 80%, maka sesuai dengan standar Bank Indonesia digolongkan predikat kurang sehat. Yang selanjutnya, faktor earning atau rentabilitas. Dianalisis dari dua rasio yaitu ROA atau Return on Asset. Sesuai dengan standar Bank Indonesia, maka PT Bank Danamon Indonesia digolongkan dalam predikat sehat karena lebih besar dari kriteria yaitu 1,21%. Baik, selanjutnya BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi namun sesuai dengan standar Bank Indonesia. PT Bank Danamon Indonesia Tbk digolongkan dalam predikat sehat karena rasio yang diperoleh lebih kecil dari yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 93,25%. Yang faktor selanjutnya yaitu faktor likuiditas atau liquidity. Dianalisis dari dua rasio yaitu cash ratio dan loan to deposit ratio atau LDR. Penilaian cash ratio setiap tahun mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan. PT Bank Danamon Indonesia digolongkan dalam predikat sehat karena rasio yang diperoleh lebih besar dari yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 4,05%. Penilaian LDR atau loan to deposit ratio pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Namun sesuai dengan standar Bank Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk digolongkan dalam predikat sehat karena rasio yang diperoleh yaitu 94,75%. Kesimpulannya, Bank Danamon berada dalam kondisi tidak sehat. Dengan demikian, PT Bank Danamon Tbk memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk meningkatkan kepercayaan dan berbagai pihak. Manajemen Bank Danamon harus terus ditingkatkan hingga berada pada tingkat atau kondisi sehat. Hal ini tidak hanya memberikan komposisi permodalan yang cukup kuat, tetapi Bank Danamon juga dapat meningkatkan kepercayaan diri atau value corporation untuk bersaing di skala nasional maupun global. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis Bank Jateng. Dari hasil analisis data yang saya peroleh dari sebuah jurnal, saya menyimpulkan beberapa hal dari interpretasi hasil penelitian yang berkaitan dengan penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL pada Bank Jateng pada tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu yang pertama, pada faktor permodalan. Bank Jateng mampu memberikan jaminan atas semua kerugian yang timbul akibat dari resiko usaha perbankan dengan memperkuat permodalannya dari tahun ke tahun. Yang kedua, pada faktor kualitas aktiva produktif, menunjukkan bahwa Bank Jateng selektif dengan mengelola aktiva produktifnya untuk menekan APD sehingga kemungkinan kerugian dapat dikurangi. Selain itu, Bank Jateng juga telah membentuk cadangan penyisihan yang memadai atas kemungkinan kerugian yang timbul atas aktiva produktif yang dimiliki. Kemudian pada faktor manajemen menunjukkan bahwa pada Bank Jateng mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan praktik perbankan yang sehat dan berupaya maksimal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan aturan terkini Bank Indonesia. Kemudian pada faktor rentabilitas mengindikasikan bahwa Bank Jateng ini mempunyai kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba atas aktiva yang dimilikinya.
serta mampu meningkatkan pendapatan operasional dan menekan biaya operasionalnya yang dikeluarkan. Kemudian pada faktor likuiditas menunjukkan bahwa kecuali pada tahun 2021, kemampuan likuiditas Bank Jateng dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas dalam operasionalnya sangat baik. Penurunan kinerja likuiditas pada tahun 2021 lebih disebabkan karena memburuknya perekonomian pada saat itu sehingga bank kesulitan dalam penghimpunan data. Untuk faktor sensitivitas resiko pasar atau sensitivitas resiko pasar atau sensitivity to market risk, penelitian menunjukkan bahwa resiko umum Bank Jateng telah menerapkan manajemen resiko pasar yang efektif dan konsisten, sehingga resiko pasar berupa fluktuasi suku bunga sangat rendah pengaruhnya terhadap operasional dan perolehan laba pada Bank Jateng. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian faktor Camels, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank pada Bank Jateng selama tahun penelitian memiliki predikat sehat meskipun jumlah nilai kreditnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada Bank Jateng tergolong bank yang sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif dan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kesehatan Bank BPR, Bank Pasar Kulon Progo. Dari hasil penelitian dan pembahasan jurnal yang saya baca, dapat disimpulkan mengenai penilaian tingkat kesehatan keuangan bank pada BPR Bank Pasar Kulon Progo, antara lain, yang pertama yaitu faktor permodalan atau CAR. Pada PD BPR Bank Pasar Kulon Progo tahun 2018 sebesar 35,3%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 27,15%. Rasio ini termasuk dalam kategori sehat, yaitu dengan rasio CAR lebih dari 8%. Yang kedua adalah faktor kualitas aktiva produktif, atau yang disebut KAP. Pada BPR Bank Pasar Kulon Progo tahun 2018 sebesar 3,72%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2,97%. Walaupun mengalami penurunan, pergerakan rasio sebesar 2,97%, walau KAP tersebut menunjukkan keadaan yang sehat. Yang ketiga, faktor manajemen untuk periode 2018 sampai 2021, masing-masing sebesar 86 dan 88 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan bank pada BPR Pasar Kulon Progo berada dalam keadaan sehat. Faktor selanjutnya adalah faktor rentabilitas, menggunakan dua rasio yaitu ROA dan BOPO ROA pada tahun 2018 dan 2021, masing-masing sebesar 3,18% dan 2,5%, menunjukkan berada pada kategori sehat walaupun mengalami penurunan. Sedangkan BOPO pada tahun 2018 dan 2021 masing-masing 80,57% dan 81,33%, yang mengalami kenaikan sehingga menunjukkan termasuk dalam kategori sehat. Selanjutnya, faktor likuiditas terdiri dari dua rasio, yaitu rasio dan LDR. Cash rasio pada tahun 2018 dan 2021 masing-masing 29,27% dan 28,52%. Termasuk dalam kategori sehat, sedangkan untuk rasio LDR termasuk dalam kategori tidak sehat karena kredit yang diberikan lebih besar daripada dana yang diterima. Ditunjukkan dengan hasil rasio masing-masing 101,06% dan 116,34% untuk tahun 2018 dan 2021. Kesimpulannya adalah Bank BPR Rakyat Kulon Progo termasuk dalam kategori sehat, tetapi untuk rasio LDR termasuk
data kategori tidak sehat karena kredit yang diberikan lebih banyak daripada dana yang masuk ke bank. Nah, sekian dulu ya analisis diskusi dari kelompok kami. Semoga bisa memberi manfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Bye.